aku tipe orang yang memaafkan. Tapi ya aku ambil hikmah itu semua. Karena kan waktu nikah juga mamaku kan gak setuju. Kata mama juga nanti dia cuma mau ambil berlian doang. Kak, tapi gimana sih kalau kita nggak punya koleksi apa namanya berlian ini jadi kayak was-was juga nggak sih maksudnya kan ini kan barang mewah atau apa? Ya mungkin lebih kayak Tuhan mungkin ngingetin aku aja sih. Ya mungkin aku terlalu baik dalam arti ya dulu dia udah pernah mencuri, kenapa dia udah beberapa kali, bahkan bukan cuma satu kali kan, dari uang, dari berlian, ya kan, dari barang-barang. Ya cuman kan mungkin aku tipe orang yang memaafkan. Tapi ya aku ambil hikmah itu semua. Karena kan waktu nikah juga mamaku kan gak setuju. Kata mama juga nanti dia cuma mau ambil berlian doang, jangan sampai nikah. Aku kan ngelawan juga sama orang tua gitu. Ya begitu tau kan, begitu 1 bulan kejadian pak wow gitu kan, gue malu banget gitu kan. Ya kan, dan dia juga kan teganya, dia juga bilang ke teman-teman aku, malah katanya berlian aku palsu lah, untuk dia juga bisa bergaul dengan lingkungan teman-teman aku itu. Bahkan teman-teman aku ikut ngebully aku juga di media pada saat itu. Dan itulah pertama kali gue kena mental gitu loh. Sempat kena mental kemarin itu, karena satu kan nikahnya kan biar gimana, walaupun nikah siri kan nikah berdasarkan perasaan. Kedua juga kan gila lagi happy-happynya loh, dan itu kan mau ngadain resepsi kedua juga, akan mengundang 600 undangan ya kan. Bahkan salah satu bupati aja udah mau ngasih uang juga kemarin 100 juta lebih untuk ikut apa sih, menghadiri untuk pesta pernikahan aku yang akan ada ini benar-benar mewah. Tahu-tahu kan dimaling seperti itu, terus dibikin malu ya kan. Terus dia kayak orang gak ada dosa, bahkan dia bergaul sama teman-teman aku juga ikut-ikutan juga gitu kan, bahkan aku dibully. Itu kan menurut aku keterlaluan, dan di situ juga aku dibukakan pintu mata yang sebesar-besarnya. Oh ternyata inilah teman-teman gue sebenarnya gitu loh. Jadi di antara rombongan itu, oh my god, itu nggak ada yang benar. Jadi kayak sekarang aku lebih kayak, oh mungkin ini jalan yang terbaik buat gue kalau gue harus sendiri. That's why saat ini aku benar-benar selektif untuk milih teman, untuk milih pasangan. Kalau udah aneh-aneh, plong tinggal. Dan untuk kembali lagi ke circle yang lama itu, aku udah lebih baik gue nggak pernah kenal orang, teman-teman seperti itu. Makanya alhamdulillah proses ini juga kemarin penyidik, dan aku hari Senin akan ke Polda Metro karena aku dipanggil juga untuk hasil dari gelar perkara sudah naik ke sidik ini gitu. Nah, kasih tips dong mungkin buat pemirsa atau masyarakat yang lagi baru pemula nih, guys, apa namanya Berlian. lihat tips supaya tidak tertipu Oke. dapat berlian palsu ya. Itu gimana? Oke, saat ini berlian itu banyak banget yang sintetis, terutama berlian yang pasir-pasir yang kecil-kecil. Karena berlian yang kecil-kecil itu kalau untuk sintetis, contoh harga 5 juta itu udah bisa dapat banyak. Kalau berlian yang asli walaupun dia pasir-pasir juga pasti kan harganya juga bisa 3 kali lipatnya, ya kan gitu. Jadi apa namanya, untuk teman-teman yang tipsnya untuk membeli berlian, satu yang harus dipunyai dulu adalah berlian, carilah berlian yang bersertifikat. Kalau bisa bersertifikat resmi itu seperti GIA atau minimal AGL. Itu yang diakui ya. Dua itu gitu loh. Nah, yang lain-lain ini banyak banget sekarang lab-lab yang macam-macam gitu kan. Masih banyak lagi lab-lab, tapi yang kita harus beli yang diakui. Agar apa? Agar ketika kita jual itu mudah. Nggak apa-apa belinya agak mahal dikit, emang berlian mahal. Tapi yang penting kan ketika kita jual, karena suatu saat orang kan pasti akan butuh. Suatu saat kita pasti akan jual. Nah itu jangan sampai kita susah dalam penjualan. Itu satu. Kedua, carilah toko yang benar-benar bisa terpercaya. Jangan beli berlian dari perorangan. Karena kalau dari perorangan ya itu tadi, takutnya sertifikatnya palsu. Ya kan, tahu-taunya barangnya palsu, nggak sesuai sertifikat, ya kan? Atau sertifikatnya asli, ternyata kita harus tahu. Makanya kalau bisa dicek lagi ke lab. Karena apa? Contoh, takutnya sertifikatnya asli, nggak tahu punya GIA, punya berlian dari mana, tiba-tiba dia samakan dengan berlian yang jenisnya sama yang tertera di dalam
sertifikat itu. Ya kan? Contohnya misalnya keratnya misalnya 2 kerat atau 3 kerat, ya kan? Colornya misalnya color F, ya kan? Terus jenisnya VVS1, VVS2 misalnya gitu kan? Salah satunya apa, ya kan? Heeh. Oh iya, terus apa namanya itu kan takutnya disamakan. Jadi kalau orang juga yang nggak paham juga, dia asal lihat aja, oh ini sama nih seperti ini. Ternyata barangnya palsu. Itu juga harus hati-hati. Makanya kembali lagi kita harus cari toko-toko yang benar-benar terpercaya. Bahkan kalau di mall juga jangan gampang percaya, karena kalau di mall juga ada beberapa toko berlian yang bernama branded top banget, itu juga jangan sedih. Contoh, berlian harga 30 juta dia jual 100 juta. Karena kan menangnya di toko. Dan tidak bisa dijual lagi. Ketika dijual kita udah seneng nih, oh gue beli berlian gue di mall 100 juta nih. Giliran dijual cuma 20 juta. Emang harga nilainya cuma 20 sampai 30 juta. Selisihnya kan jauh banget 70 juta. Itu juga harus hati-hati gitu. Jadi benar-benar dicermati gitu loh. Itu tips untuk membeli berlian. Nah gitu. Kali lebih mau nggak salah satu berlian atau apa yang lagi Ya ini juga berlian, ini berlian, ini berlian, berlian. Iya. Ya iyalah masa palsu. Oke, jelasin dong kalau misalnya. Nah, ini salah satu. Ya ini berliannya ini semuanya berlian. Ini aku beli di Singapura, semuanya berlian semua. Ini ada 140 biji berlian ya. Ini muter-muter, yang ini 5 kerat. Yang ini semua pinggirannya juga pinggirannya berlian. Ini kira-kira kisaran berapa ya? Ini sekitaran di atas 500 juta lah. Ini 5 kerat di atas 1 M. Iya, ya kalau aku kan emang udah biasa kayak gitu, cuman biasa aja. Oke, yang ini kak, Heeh. ini bukan emas ya kak, itu berlian itu. Ya emas tapi kan campur berlian. Oh campur berlian. Iya, Oke, kalau yang berlian. dan ini Kalau yang cincin ini kan tiga kerat. Ini 1,5 lah, 3 kerat. Iya, PGIA. nah ini ada bersertifikat semua tapi Sertifikat semua ada. ini berapa nih harganya? Kalau ini lumayan lah. Pokoknya gede lah, udah makin gede. Enggak, terpajak gua gede, gua kapok. Gua gara-gara spill dulu, akhirnya pajak gua, waduh. Makanya gua dari situ udah, iya itu sama berlian juga. Iya, anting gitu kan. Anting, kalau anting ini sekitar, ini kan ada 2 ya, sekitar 500-an lah kanan kiri gitu. Itu belinya di mana? Ini mah kebanyakan aku kan di luar negeri. Kalau beli, Kalau beli itu ada di. iya kalau beli aku banyak di Singapura, Kalau kadang dibayar di di Hong Singapura. Kong. Iya. Dan itu Yang harganya lumayan. iya lumayan emang. Tapi itu udah pasti dijamin asli. Udah pasti asli kan, ada sertifikatnya. Garansi. Iya, bergaransi, makanya jangan sembarangan toko. Ini sebadan berapa? Ya lumayan emang. Nah kadang-kadang justru aku suka banyak orang yang sirik terus ngatain aku pakai berlian palsu lah. Aku mah cuek aja, suka-suka lo mau ngatain gue berlian palsu kayak muka gue palsu kayak, ya kan. Gue nggak pusing. Yang penting gini, yang penting itu kan hanya orang yang sirik. Jangan sampai kita menipu, karena kalau udah menipu, kenapa dibilang menipu? Berarti kan ada penjualan, ada transaksi di situ. Gua kan nggak pernah jualan, nggak ada kan orang yang komplain, oh Barbie jual berlian palsu, kan nggak pernah. Oke, kak sedikit kak saya mungkin tanggapan kakak mengenai kasus Mas kak untuk kak MNC ini. Goyang-goyang mulu tangan gue ya. Tanggapan kakak mengenai kasus baru nih kak yang dialami Reza Manusia yang kabarnya melakukan juga penipuan terhadap salah satu korbannya gitu, dan nilainya cukup fantastis. Ini jual beli berlian juga gitu, investasi berlian kabar sampai 18 M. Nah, tanggap Aku masih belum tahu kronologis detailnya, tapi yang jelas kok bisa dibilang palsu itu ketika sudah dibayarkan. Itu yang aku masih nggak paham ya. Karena kan gini, kita beli permen aja ibaratnya ada duit ada barang. Ya kan, kita beli emas aja kan kita harus ukur dulu ya apa ada berapa gram nih gitu kan, ada timbangannya juga gitu kan. Nah, kalau kita beli berlian kan aku nggak ngerti nih.
Kok harusnya kan dicek dulu, ya kan dicek dulu, apalagi jumlahnya fantastis, apalagi untuk bisnis bersama, ya nggak bisa, oh ini dong, nggak bisa apa namanya kesepakatan satu pihak, harusnya pihak dari yang punya uang investor juga kan harus ngecek kan itu yang saya masih nggak paham cerita awalnya seperti apa. Tapi kalaupun sekarang tiba-tiba ada timbulnya kerugian dari si investor dan investor merasa itu berlian palsu sehingga dia melaporkan, ya itulah yang kita akan lihat gitu. Satu kronologisnya, kedua apakah benar ya kan barang itu palsu. Nah, kan masa sih seorang RA ini tidak menyerahkan sertifikasi? Ya kan, nah ini kan kelalaian juga investornya main percaya aja, tapi kan nipu is nipu apapun itu. Makanya kita lain kali ya pelajarannya ya, lo kalau mau bisnis ini miliaran lo duit bukan sedikit ya, mungkin orangnya investornya duitnya udah nggak berseri kali, main kasih-kasih aja berdasarkan kepercayaan ya itulah. Nah lain kali kelalaian itulah yang harusnya juga jangan, karena duit segitu kan besar. Kalaupun memang itu sampai dilaporkan, ya berarti kan memang bukti-buktinya kan juga pasti akan dikumpulkan oleh penyidik ya kan. Nah kalau nanti sudah cukup bukti kan memang akhirnya kan naik ke sidik juga kan. Ya berarti kan waduh turut prihatin juga kalau sampai ternyata barang yang diberikan itu tidak sesuai, ternyata barang palsu ataupun sintetis. Tapi kan lucu juga ya kalau sintetis, ya itu dia saya masih nggak paham tuh. Mungkin orangnya main percaya-percaya aja mungkin seperti itu. Ini tahu nggak atau mungkin pernah dengar kalau Reza terus ini main di bisnis. Setahu saya sih dia, aku sih kenal juga kan, aku kenal. Cuman kan dulu sempet deket, tapi sekarang udah agak jarang gitu. Dulu sih kayaknya lebih nggak main berlian ya gitu loh. Makanya aku juga baru kaget. Oh sekarang main berlian gitu. Apalagi jumlahnya kan cukup besar juga. Aku nggak tahu nih. Aku belum paham. Takutnya gini. Apakah barang ini barangnya RA sendiri? Takutnya RA juga mungkin disuruh sama temennya, lu tolong dong bantuin jualin. Nah itu yang kita belum tahu kan gitu kronologisnya. Tapi saat ini kan nama RA kan tersebut. Nah itulah yang kita harus dalamin dulu. Apakah karena ini barang berdasarkan punya itu si RA sendiri, atau mungkin barang temen yang dia nitip ke RA. RA namanya mau jualin ya percaya-percaya aja, mungkin pun ada sertifikat, mungkin RA baca ngelihat ternyata juga si investor ngelihat sertifikat, dan karena RA dekat mungkin percaya, nggak ngecek lagi tuh sertifikat asli atau palsu sehingga dia mengeluarkan uang, tahu-taunya setelah dibayarkan ternyata berliannya palsu kan gitu. Itu yang kita harus cek lagi nanti.